Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendor amat, lapar apa udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhi burhanuh, al-mabsudi fil wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap para asatiz yang hadir pada malam hari ini, bil khusus Ustaz Muhammad Yasin mata'anallah bituli hayati, bil khusus akhina Saiful wa Jamaah Fakhrul Wujud, bil khusus pengurus DKM Masjid apa ini? Nurul Jannah, Bapak Haji mana nih, nggak ada teksnya habis ini. Kita doain Pak Haji panjang umur, sehat afiat. Khusus bapak-bapak juga aparatur pemerintah semua ya, dipanjangkan umurnya, begitupun ibu-ibu semua juga disehatin badannya, duitnya biar banyak, anaknya pada sehat. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dapat menghadiri acara peringatan haflatul maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah karena enggak semua orang dapat nikmat rasa cinta kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak semua orang bisa dapat. Alhamdulillah kita malam hari ini digiring sama Allah. Tahu digiring? Dibawa sama Allah, diarahkan ke masjid untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Ini satu nikmat yang besar. Kita dapat hadir, dapat serta, dapat petunjuk dari Allah, digerakkan taufik oleh Allah, dapat menyanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak gampang buat dapat cintanya Nabi. Betul Bu? Enggak gampang buat dapat syafaat Nabi, enggak gampang, susah. Tapi dengan menunjukkan rasa cinta kita, insya Allah kita dapat syafaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansar radhiyallahu taala. Beliau bertanya, "Qultu ya Rasulullah," katakan kepadaku ya Rasulullah, "li abi wa ummi," demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, apa yang Allah ciptakan pertama kali sebelum semuanya tercipta ya Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jabir, innallaha khalaqallahu qabla al-asya' nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih."
Ketika sahabat ini bertanya, diterangkan oleh Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diciptain dari nurnya Allah langsung, dari zatnya Allah langsung. Makanya enggak heran manakala datang bulan Rajab kita mengadakan acara yang namanya Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu Nabi kita Muhammad dapat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma satu manusia yang bisa berjumpa dengan Allah, cuma satu makhluk yang Allah ciptakan yang bisa berjumpa dengan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril aja bu nggak mampu ketemu Allah, nggak sanggup ketemu Allah, tapi Nabi kita bertemu langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah? Allah ada di mana bu? Bu, Allah ada di mana? Di atas. Banyak orang kita kadang-kadang begitu, udah serahin aja yang di atas. Siapa yang di atas? Ntar ada tukang cat di atas, repot gitu disiram cat. Maksudnya yang di atas, orang dulu kalau ngomong serahin aja yang di atas, itu bahasa singkat ama yang maha tinggi. Tapi orang sekarang malah salah paham, udah serahin aja sama Allah gitu aja udah langsung. Betul? Iya, jangan serahin yang di atas mulu. Ada anak muda nih, ada cerita nyata ini. Ada anak muda pacaran. Anak muda kan kalau pacaran suka kebablasan bu. Main jalan, anaknya jadinya anak perempuan, kadang-kadang jalan rapi pulang lecek. Betul. Akhirnya bunting, hamil. Bunting sama hamil sama nggak? Oh dia juga ya. Hamil nih perempuan bingung, lakinya juga bingung. Berhenti di tengah jalan dalam kebingungan, ngobrol, bang ini gimana bang, perut udah makin gede. Yang lakinya juga bingung, udah kita serahin aja yang di atas. Di atas ada tukang cat lagi ngecat. Kata tukang cat, lo yang berbuat, gue yang disalahin, disiram pakai cat. Makanya suka nyebut yang di atas. Serahin aja kepada Allah. Jangan berat lisan kita menyebut asma Allah. Kalau lisan kita, lidah kita berat nyebut nama Allah, repot, ntar kita mati nggak bisa menyebut la ilaha illallah. Rasa cinta sama Nabi ini mesti didorong dari hati kita, sebab Nabi ini perantaranya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa deketin kita kepada Allah ini cuma Nabi Muhammad. Makanya kita beruntung nih jadi umat Nabi Muhammad, beruntung bu, luar biasa beruntungnya. 124.000 nabi, mereka tiap malam munajat sama Allah biar jadi umatnya Nabi Muhammad. Tiap malam para nabi munajat, nggak ada yang dikabul sama Allah kecuali 2 orang, yaitu Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Khidir. Bayangin, pengen jadi umat Nabi Muhammad, pengen kayak kita, berada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung, banyakin syukur kita sama Allah, karena Nabi kita itu rahmatan lil alamin. Kelahirannya itu ditunggu-tunggu. Lahirnya Nabi itu di zaman dulu ketika malam 12 Rabiul Awal, masuk 12 Rabiul Awal, dulu tuh para pendeta, rahib Yahudi, agama apapun yang mereka memegang kitab mereka masing-masing, mereka itu di dalam kitab-kitab mereka itu udah tertulis bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman, tandanya begini, tandanya begini, tandanya begini, itu udah ada tanda-tandanya semua. Malam Nabi mau lahir,
Dari siang tanda keberadaannya itu udah ada. Ditunggu-tunggu kelahiran Nabi. Cuma agama yang lain gengsi. Pada saat itu gengsi untuk mengakui bahwasannya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Makanya kita beruntung dapat taufik hidayah, apalagi kita lahir dalam keadaan Islam, beruntung kita. Seringan-ringannya dan seberat-beratnya, seringan-ringannya umat Nabi yang masuk surga, seringan-ringannya karena dosanya udah banyak, terpaksa dia nyebur ke neraka. Kan dapat seringan-ringannya surga. Khusus buat umat Nabi Muhammad itu satu orang seukuran satu dunia. Satu bumi sendirian cukup nggak kira-kira? Satu bumi sendirian cukup nggak kira-kira? Itu udah sepaling ringan-ringannya. Bagaimana setinggi-tingginya? Dan sepaling berat-beratnya umat Nabi Muhammad itu apabila dia masuk ke dalam neraka, maka dia hanya akan dihisap sesuai dosa yang dia perbuat. Setelah itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kecuali mereka itu keluar dari Islam. Hati-hati akhir zaman, banyak orang yang keluar dari Islam tapi nggak berasa. Banyak. Hati-hati sama mulut kita nih, ngomong jangan sembarangan. Nabi Muhammad jangan dibakal main, Allah jangan dibakal main, Al-Quran jangan dibakal main. Karena apa? Itu bisa menjerumuskan kita ke dalam lubang neraka. Jaga, hati-hati mulut kita. Kalau di urusan agama enggak paham, tutup, krak, selesai. Jangan pakai debat, akhirnya ngaco ntar. Dan banyak juga orang yang nggak suka terhadap peringatan Maulid Nabi. Banyak gak yang nggak suka? Banyak. Nggak ada dalilnya, begitu mulu. Nabi nggak kerjain, betul. Nabi nggak kerjain, jadi dia juga nggak mau ngerjain. Kalau mau dikatakan ada hal yang lebih berat daripada perkara maulid, perkara yang diadakan. Contoh, saya kasih contoh. Al-Quran ditulis manakala wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad, itu ditulis dengan bahasa Arab, nggak ada baris, nggak ada titik, Bu. Kira-kira kalau ibu-ibu ini dikasih Al-Quran sekarang nggak ada barisnya, nggak ada titiknya, bisa nggak baca kira-kira? Bisa nggak baca kira-kira? Bisa nggak, Pak? Nggak ada barisnya, nggak ada titiknya. Namun di zaman kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dikasih baris, dikasih titik oleh para sahabat. Agar apa? Agar orang-orang dapat memahami. Nah, waktu ngasih baris, ngasih titik itu di zaman Nabi bukan? Ada nggak Nabi Muhammadnya? Udah meninggal, udah wafat Nabi. Di zaman kekhalifahan Sayyidina Ali jauh udah. Tapi dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Nggak dikerjakan sama Nabi. Tapi dibaca nggak? Dibaca. Kalau mau dibilang bid'ah sesuatu yang baru itu pun baru. Nggak dikerjakan sama Nabi, tapi dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Itu perkara yang lebih berat. Ini pengadakan maulid, acara maulid begini kan rasa gembira kita, betul. Rasa cinta kita, betul. Rasa sayangnya kita sama Nabi Muhammad. Makanya kita susah payah
mau ngadain acara maulid susah Pak, susah payah, nanggok sono kemari, betul, mintain duit sono kemari, padahal mah buat kita juga, betul, yang makan kita dari hasil duit kita juga. Makanya nggak pantas kalau dibilang mau ngadain maulid nih sedekah buat maulid, nggak pantas Bu. Ngeluarin duit ngomongnya sedekah bakal maulid, pantas nggak kira-kira? Nggak pantas sama Nabi. Masa Nabi sedekah? Masa sedekah sama Nabi pantas nggak kira-kira? Kita pakai akal aja dah, kita sedekah mak sama mak kita, mak nih saya sedekah sama mak 1 juta. Coba deh pengen tahu diapain kita sama mak kita? Ngomong apa lu? Monggo Kang minta-minta, lu sedekahin gua. Emak kita aja bakalan marah, nggak pantas. Ketika kita mengeluarkan harta kita buat maulid, niatin hadiah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menggembirakan hatinya Nabi. Makanya kalau maulid nyumbang biar gedean. Ini kadang-kadang kendor banget sih. Ibu-ibu bikin maulid patungan ya Bu ya, kan nyari dana ya Bu ya. Iya, kadang-kadang ada yang nyumbang amplopnya gede banget, isinya goceng. Mana udah kucel banget tuh duit, udah dekil banget tuh duit udah. Nyumbang maulid biar gede, litarzik bisadaqah, bahasanya begitu. Tetap poinnya itu adalah sedekah, kata dasarnya itu sedekah. Pancing tuh rezeki kita dengan sedekah atau hadiah. Pancing. Kita pengen banyak duit, bagi emak kita, mak doain biar usaha saya lancar. Ngomong jangan tibang doain doang. Ini kadang-kadang salah juga kita. Mak doain saya ya, iya lu doain biar panjang umur, biar ini. Kagak mak, ono ada urusan. Lu ngomong apa? Kalau minta sama orang tua biar jelas, mak doain saya biar begini, gitu. Karena emak kita itu keramatnya kita. Paling afdol, paling utama minta doa sama orang tua. Doa ibu kita itu lebih mustajab daripada 70 orang wali kutub. Ente ziarah ke sono, ziarah ke sini, ziarah ke sini, ente punya keramat di rumah itu luar biasa. Banyak orang-orang soleh yang minta doa kepada para wali kutub. Orang-orang baik nih banyak yang minta doa sama para wali. Ini wali bilang apa? Engkau masih punya ibu enggak? Masih. Minta doa dulu sama ibu ente, baru ente minta doa mana. Ibu kita itu keramatnya kita, jangan salah. Ini kadang-kadang bocah diomelin mamanya marah, ngambek, betul? Betul nggak Bu? Kadang-kadang nguring-nguringan, betul? Ya nggak, kunci kamar, betul? Saya mau kasih resep nih buat anak muda nih, mau nggak? Woi, biar yang udah tua juga yang masih ada emaknya nggak apa-apa. Mau nggak saya kasih resep biar cepet kaya? Biar cepet kaya ini mah resepnya gampangnya, udah biar cepet kaya. Udah kalau kaya mah enak. Iya, bikin maulid nggak pakai nanggok, betul? Resepnya gampang. Pengen kaya mah resepnya gampang. Biar sering-sering diomelin sama orang tua. Resep kaya, Bu, ibu punya ibu nggak? Punya, masa keluar dari batu. Resepnya biar sering diomelin sama orang tua. Saya harus bikin salah Habib? Bukan. Kadang kita berbuat bener aja masih diomelin, betul nggak? Kita udah bener masih diomelin juga sama dia, betul nggak? Apalagi kita salah. Resep biar kaya, ya, resep nih biar kaya, biar sering-sering diomelin. Kalau bisa diomelin di depan orang.
Bisa nggak kira-kira? Bener, ini ilmu, ini saya ngasih ilmu. Kan pengen cepet kaya, sorga di telapak kaki. Maksudnya apa? Ketika engkau ingin menundukkan dunia, maka tunduklah engkau kepada ibumu. Bib, ibu saya udah mati, punya bapak enggak? Ada bapak, malah galak banget nih bapak saya. Sama. Karena di situ ada keridhaan Allah. Kita hidup di dunia cari keridhaan Allah, betul enggak? Ridho Allah wa fi ridho walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita ridho, Allah pasti ridho. Nah, keridhaan orang tua kita itu tergantung pada diri kita. Kebahagiaan dunia bisa kita dapetin kalau kitanya pun ridho. Contohnya, yang bikin Allah nggak memberikan keridhaan kita, kita nggak diridhoi oleh Allah, hidup di dunia dari hidup sampai mati kebelangsak aja. Karena apa? Dia nggak mendapatkan ridho dari Allah. Kenapa dia bisa nggak dapat ridho dari Allah? Karena dia nggak ridho terhadap orang tuanya, dan orang tuanya pun tidak ridho terhadap dia. Contohnya, ini anak diomelin, habis diomelin ngambek, ya kan? Biasanya begitu nggak, Bu? Padahal yang ngerusak di hati dia itu adalah setan. Setan nggak terima kalau dia diomelin diem aja. Kadang ada yang diem tapi hatinya ngerendeng. Betul. Marah, pergi dia bawa motor ngebut kencang banget. Ketika hati kita ini ridho, diomelin sama orang tua, ikhlas kita punya hati diomelin sama orang tua, di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita malu, semakin besar rasa malunya, semakin besar keridhaan Allah yang bakal datang kepada kita. Karena yang bikin kita malu itu perasaan kita, betul. Di hati kita ini ada setan yang bilangin, mau aja lu digituin sama malu. Kan malu banyak orang. Ya kadang-kadang kan diomel begitu, nyang nenek-nenek ngomel mau bukan di belakang aja, depan orang banyak kan kita malu. Habis nyaknya tuh nyerocos, nyaknya udah diem, ini anak masih nyerocos aja, sehingga dia nggak dapat keridhaan Allah. Kalau mau cari keridhaan Allah di dunia, kebahagiaan di dunia, makanya biar sering-sering diomelin sama orang tua. Ada murid saya ngadu sama saya, Bib, saya mau curhat. Murid saya nih mau curhat ceritanya. Saya kan 4 bersaudara, Bib. Iya. Semuanya juga ikut kerja sama orang tua. Iya. Cuman ngapa saya mulu, Bib, ya, yang diomelin sama mak saya? Yang lain mah nggak diomelin, saya doang diomelin. Mang ente salah? Enggak, udah bener. Masih diomelin juga. Oh. Ente datang kemarin mau ngapain? Mau minta solusi. Bagaimana caranya biar mak saya adem? Saya suruh ngakalin maknya biar adem. Saya boleh nggak titip salam sama mak ente? Boleh, Bib. Kirim salam sama mak ente ya. Kalau ngomelin ente di depan orang, jangan di belakang. Lah, yang bener lah, Bib. Ini saya lagi minta solusi nih. Ini saya kasih solusinya. Kalau bisa di depan orang banyak, dan kalau bisa sering-sering ngomelin ente. Nah, ini mah bukan solusi, malah petaka ini mah jadinya. Ente pengen senang nggak? Pengen. Ente pengen bahagia nggak di dunia? Pengen. Ente pengen banyak duit nggak di dunia? Pengen. Kirim salam sama mama ente. Kalau bisa sehari 3 kali atau 4 kali ngomelin ente. Dan kalau bisa 1 RT tahu ente diomelin. Ini orang pulang ngadu sama ibunya, Bu, tadi saya ke tempat Habib, saya cerita begini, diomelin lagi mamanya. Lu mau ngakalin gua?
Terus Habib ngomong apa? Kata Habib, saya mesti sering-sering diomelin. Gue demen tuh Habib tuh katanya. Kalau bisa depan orang banyak, ini yang mau gue cari. Semenjak itu ibunya nggak pernah marah lagi sama dia. Karena apa? Ini anak sudah tahu hakikatnya di dunia. Ketika dia sudah mendapatkan ridho dari orang tuanya, maka Allah pun memberikan ridho kepada dia, sehingga dia akan bahagia di dunia tersebut. Makanya kalau pengen senang sering-sering diomelin. Kalau diomelin jangan ngindar, dipukul jangan pakai nangkis, biar ridho, serahin diri kita, udah pasrah. Itu anak yang soleh tuh yang begitu. Makanya kita hidup di dunia kalau mau bahagia kuncinya itu orang tua. Udah nggak ada lagi, udah ziarah ke sono, ngaji ke sono, maulid ke sono, lain sebagainya. Tapi sama orang tua acuh, sama orang tua nggak peduli, sama orang tua masa bodoh. Nggak dianggap kita sama Allah, nggak dianggap kita sama Nabi. Kalau kita pengen masuk surga, pengen senang di akhirat kita, pengen masuk surga bareng sama Nabi, cari seorang guru yang dapat membimbing di dalam pendidikan agama kita, ibadah kita, sholatnya kita, puasanya kita, sedekahnya kita, zakatnya kita, hajinya kita, umrahnya kita, semua itu pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmunya kagak manfaat, nggak manfaat, mayanfa, nggak ada manfaatnya. Harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya yang sanad ilmunya ini guru sampai kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan guru ini mengakui kalau kita itu adalah muridnya, dan guru itu dapat menolong kita di akhirat. Tuh berwasilah kita dari guru, gurunya belajar sama guru fulan belajar sama fulan belajar sama fulan belajar sama fulan, terus sampai pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita kerjakan, puasanya kita, salatnya kita sama seperti salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat nggak aneh-aneh, salatnya pakai ilmu. Nabi kan ajarin sama kita, kalau orang laki takbir begini, betul? Jangan begini, jangan. Allah. Ada nggak yang begitu tuh? Ada nggak? Ada. Angkat tangan. Kalau perempuan beda begini. Perempuan begini, Allahu Akbar gitu. Jangan begini. Sholat tuh pakai ilmu. Orang laki juga begitu sholat, biar tahu malu. Jangan tibang sarung doang, pakai pangsi. Jangan melonong wae. Ibu-ibu juga begitu. Abang-abang habis mandi kagak pakai apa-apa, langsung mau kena. Biar tahu malu sama Tuhan. Malu sama bumi, aurat kemana-mana. Emang orang nggak lihat, tapi ini bumi tahu. Ini bumi kan akan bersaksi, ya Allah, benar si fulan sholat di atas saya, kan begitu. Dia akan bersaksi nih bumi. Saya berdiri di sini, dia akan bersaksi. Ibu duduk di situ, dia akan bersaksi itu tempat duduk ibu itu. Dijadikan makhluk sama Allah. Ya benar ya Allah, dia sholat tapi pakaiannya pakai pangsi, tahu nggak pangsi? Celana koit, celana pangsi, pakai lagi celana. Malu kita mau ngadep Allah. Jangan belonong bae bu, main pakai aja mau kena. Ya, pakai pakaian yang benar dulu, baru pakai mau kena. Gerah beb, itu urusan lu dah. Kita ibadah biar rapi, karena apa? Kita menghadap kepada Allah. Kalau kita menghargai Allah, kita apik sama urusan Allah,
perhatian sama ibadah-ibadah kita kepada Allah, Allah bakal perhatian Bu sama kita. Ada orang baik sama kita, baik banget, nggak boleh kita kesulitan dibantu sama dia. Mau itu apapun, kendaraan, uang atau lain sebagainya. Perhatian sama anak kita juga sayang. Kita punya tetangga begitu, dia lagi kesulitan, tolongin jangan. Kalau kita aja sesama manusia akan bergerak cepat ketika kita tahu dia sedang kesulitan karena dia baik sama kita. Apalagi penciptanya kita, yang kita nggak beres aja nih, kita nggak diantak nih, ya nggak gugu lagu nih kita nih, masih dikasih nikmat sama Allah. Bagaimana kalau kita perhatian sama Allah? Allah bakal benar-benar sayang sama kita. Ibadah pakaian biar rapi, jangan pakaian nih bapak-bapak kebanyakan nih Pak, pakai pakaian baju koko ya, yang bersih, yang bagus, jangan seminggu digantung dipakai lagi, taruh lagi udah seminggu, sampai Jumatan itu juga ini pakai. Jangan peci, modal beli yang bagus, sarung beli yang bagus, ibadah sama Allah. Lantar Beb, kalau saya beliin duit saya habis. Kalau kita perkara ibadah, kita ibadah buat siapa? Kita ibadah kepada siapa? Ibadah kepada siapa? Kita mengeluarkan duit buat siapa? Buat ibadah kepada Allah, minta gantinya sama Allah. Nih beli baju koko, beli sarung, saya juga begitu. Saya kalau beli sarung Pak, niat saya tabungin duit saya. Udah dapat nih 500.000, baru saya beli. Udah sekelar saya beli, saya minta, ya Allah, nih saya beli sarung 500.000, saya minta ganti 10 kali lipat ya. Saya kalau beli apa-apa begitu, ya Allah, nih saya sarung buat ibadah kepada Engkau, saya minta ganti 10 kali lipat. Berani nggak? Beli baju koko 200.000, ya Allah saya minta 10 kali lipat gantinya ya, ini buat ibadah sama Engkau nih ya Allah. Beli peci sama, saya kalau beli peci itu nggak satu beli satu kagak, saya mah nggak pernah. Saya kalau beli peci itu 10 20 langsung banyak, jadi minta gantinya enak. Beli habis 700.000 atau 500.000, enak minta ganti, ya Allah saya minta ganti 10 kali lipat. Kalau beli peci 20.000, minta ganti 10 kali lipat, cuman berapa? Ya kecil itu, minta ganti biar banyak sama Allah. Saya begitu kalau ibadah, beli mukena, beli baju bakal ngaji, kita sampai ngutang-ngutang Ibu, mana belum kelar lagi yang hijau. Minta ganti sama Allah, ya Allah nih saya pakai nih buat ibadah sama Engkau ya Allah, saya minta ganti. Saya selalu begitu. Saya beli sarung 500.000, minta ganti 10 kali lipat, jadinya berapa? 5 juta. Pernah kejadian itu sama saya sering. Tahu-tahu cukup orang datang, Beb saya dari rumah kepikiran Habib aja. Emang kenapa? Enggak tahu, kangen aja. Nih Bib, saya ada hadiah. Saya lihat 7 juta isinya. Saya mintanya berapa? 5 juta. Saya bilang nih, duit baliknya kain ini. Enak gak Bu? Enak gak? Enak. Yang penting ikhlas nggak kita tuh. Jangan hitung-hitungan ibadah sama Allah, jangan. Perkara baju, perkara ini kita hitung-hitungan. Nih ibu-ibu nih, khususnya ibu-ibu nih. Bu, kadang kan kita beli baju ngutang, betul? Kita bakal ngaji sampai ngutang, ngutang. Nih biar tahu Bu, nih yang suka ngutang. Kang ngutang baju, woi. Orang yang ketika dia ngutang baju, boleh beli ngutang berapa duit? 300.000. Misal 300.000, bayarnya ceban, temu lagi ceban, lama lunasnya.
Itu amal yang dipakai, itu pahala. Itu kan kita pakai baju, ada nggak pahalanya buat ngaji? Itu pahala kita ngaji ke tempat anu, ke sini, maulid sini. Itu amalnya ngegantung semua, Bu. Amalnya belum ada yang diterima sama Allah, tuh ngegantung semua. Karena apa? Bajunya boleh ngutang. Bapak-bapak beli baju koko, beli sarung, ngutang. Pakai sembayang tuh amalnya nggak naik, ngegantung. Bayar tuh sarung baru amalnya naik. Masih sengketa berarti. Biar tahu kita. Niat mau beli pakaian buat ibadah kepada Allah itu niat sebagai rasa cinta kita kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum malam hari ini, malam memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini panjang umur, sehat afiat. Kita minta sama Allah agar Allah tambah taufik hidayah kita. Allah tambah kecintaan kita kepada Allah. Allah tambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kampung kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakit yang ada di kampung sini. Kita minta juga sama Allah, mudah-mudahan kita sekeluarga semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Apabila di keluarga kita ada yang sakit, kita minta sama Allah agar diangkat penyakitnya. Apabila ada yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan di mana makam kuburnya jadikan raudhah min riyadil jannah. Kita doain juga para guru, para ustadz semua, biar panjang umur, sehat afiat, Allah luaskan rezeki kita semua. Dan khususnya kita doakan juga panitia penyelenggara Haflatul Maulid pada malam hari ini. Mudah-mudahan anak-anak muda kita, anak-anak kita semua ditambah taufik hidayah oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah, ditetapkan hatinya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamam min kulli sul ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah itu dari saya. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.